Hello guys, welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa? Koko Dugong. Yeah. Oke guys, kalian mungkin bertanya di sini, kok nggak ada konten VTube di Pama tahu kenapa kok buat konten ya? Emang kenapa? Emang gue harus selalu bikin konten mengenai VTube? No. Mengenai apa? Mengenai Pama tahu juga? No, gitu ya. Gue akan membuat konten yang berbeda kali ini. Ya kan YouTube gue juga. Kalau menurut kata Pak Mahatau gitu, YouTube kan YouTube gue. Terserah gue mau bikin konten apa aja. Oke, gue mau ngabarin kalian. Jadi gue udah melakukan PCR ulang guys. Hasil PCR ulang gue adalah negatif. Yeah, jadi gue udah pulih dari COVID-19 ya. Tapi karena di keluarga gue masih ada kekhawatiran, ya gue nggak tahu entah mereka dapat info dari mana, tapi gue nurut aja karena ya nggak ada salahnya juga gitu ya. Jadi menurut mereka bahwa kalau COVID setelah sembuh nyatakan negatif, jangan langsung berkumpul dulu, tetap harus isolasi mandiri dulu karena ditakutkan ada sisa-sisa virus COVID-19 yang terbawa. Kan menurut mereka kalau lu udah imun, oke, okay? Lu mungkin di ruangan ini masih ada sisa-sisa COVID-19 ya, tapi lu udah imun karena lu udah sembuh. Tapi kan keluarga yang lain kan belum pernah kena, jadi mereka takut gitu. Jadi gue dibilang untuk sementara tetap isolasi dulu 1 minggu lagi setelah hasil gue yang kemarin PCR terakhir. Oke, no problem, nggak ada salahnya juga. Jadi gue masih tetap isolasi mandiri, gue belum bisa edit video lagi. Oke, di video kali ini gue mau ngomongin apa ya? Gue tadi sempat kepikiran, gue sebenarnya mau curhat aja masalah to be a smart people, menjadi orang yang pintar. Jadi gue mau kasih tahu kalian guys, untuk belajar menjadi orang yang pintar. Orang yang pintar itu seperti apa? Kalau buat gue sebenarnya, buat gue pribadi, smart people, orang pintar itu adalah masing-masing orang punya kepintaran masing-masing sendiri gitu guys. Jadi buat gue kalian semua pintar, tetapi ada orang yang memang malas untuk menjadi pintar. Betul, malas untuk menjadi pintar. Artinya merasa dirinya sudah pintar sehingga tidak mau mencari informasi lebih atau tidak mau belajar lagi. Jadi itu yang gue bilang malas menjadi lebih pintar. Kenapa gue bilang setiap orang pintar? Karena pada prinsipnya setiap orang itu buat gue itu memiliki kepintaran di masing-masing bidang masing-masing. Di masing-masing bidang masing-masing. Seperti gue nggak pintar untuk memakai bahasa yang baik dan benar. Mungkin dulu bahasa Indonesia gue juga waktu lulus SD mungkin lulusnya karena nyontek atau nyogok. Ya gue nggak tahu juga ya. Tapi gitu guys. Jadi kalau gue selalu bilang dan berkaca ke diri gue dan gue selalu bilang ke teman-teman gue semuanya, gue itu nggak cocok untuk menjadi seorang politikus. Karena kalau politikus itu harus pintar memakai bahasa. Kalau gue apa adanya, gue ceplas-ceplos dan gue ngomong apa maunya gue, jadi gue tidak cocok untuk menjadi seorang politikus gitu ya. Nah, kalau selama ini kalian sering membandingkan kan gue dengan Pak Mahatau, dengan Pak Chandra ya. Nah, gue katakan setiap orang tuh ada kepintaran masing-masing. Mungkin beliau memang pintar. Kita akuin bahwa beliau sudah meraih pendidikan S2 di Amerika. Ya pasti dengan pendidikan S2 di Amerika bukan orang yang bodoh kan. Pasti itu orang pintar, brilliant gitu. Orang yang pintar. Tetapi tidak di semua bidang gitu guys. Jadi kalau beliau memang S2-nya apa ya? Beliau ya. Terus juga beliau kan seorang pendeta. Mungkin beliau juga pintar mengenai agama. Khususnya agama Kristen karena pendeta Kristen ya. Gitu. Jadi kalau gue sih berani aja bilang kalau gue diadu untuk Mobile Legend masih menang gue gitu. Gue pintar, lebih pintar kan di Mobile Legend artinya gitu kan. Atau bisa I can say I'm a little bit better on editing my video, better than him. Betul? Kalian setuju apa enggak? Gitu. Gue Nah, terus banyak juga tapi dari kalian yang mengatakan, ah lu mah
ini cuma selama ini nge-review dari videonya beliau aja, jadi akhirnya ini lu tuh sebenarnya bodoh, tidak punya ide untuk berkonten sendiri. Mungkin kalian yang bicara seperti itu, kalian belum pernah lihat konten-konten gue yang lain. Coba kalian lihat konten-konten gue yang sebelumnya, yang lain, itu ada juga. Ya kalian nonton aja sendiri. Ya, kalian nonton sendiri dan kalian nilai sendiri. Menurut kalian gimana gitu. Jadi buat gue prinsipnya everyone have punya kepintaran masing-masing, termasuk lu sendiri. Lu sendiri juga mungkin dalam hal tertentu kalian nggak pinter, tapi kalian mungkin pinter di suatu hal gitu ya. Jadi jangan pernah memandang rendah diri kalian, karena sebenarnya kalian memiliki kepintaran di bidang masing-masing. Tinggal bagaimana kalian masih ingin mau lebih belajar lagi agar kalian menjadi semakin pintar, atau kalian sudah merasa pintar sehingga kalian stop gitu ya. Lagi kalau kenapa kepintaran itu mesti terus dibelajar, karena gue teringat dengan cerita dari kontennya si salah satu komikus kita itu, si Panji Pragiwaksono ya. Waktu itu di salah satu kontennya gue pernah dengar seperti ini. Dulu waktu gue SD itu, waktu ditanya sama bapak guru jumlah planet ada berapa di bumi ini, itu gue jawabnya 9, katanya si Panji bilang. eh 11, waktu itu dia bilangnya 11 gitu, dia bilangnya 11 planet gitu. Wah, akhirnya diketawain sama teman-teman sekelasnya gitu. Karena yang dia pelajarin dulu planet katanya ada 9 jawaban yang benar. Ternyata sekarang planet ada berapa guys di tata surya kita? 11 kan gitu. Jadi katanya si Panji bilang, gue kira dulu waktu gue jawab 11 gue diketawain teman-teman sekelas, gue kira diri gue goblok, ternyata gue adalah seorang yang visioner. Mantul. Iya, jadi gitu guys. Jadi walaupun kalian sudah pintar, mungkin kalian pintar di eranya waktu itu, tetapi kalian tetap harus lebih banyak menggali dan belajar lagi guys. Karena kasusnya seperti itu ya. Nah, itulah yang terjadi, yang namanya gap generation. Nah, gap generation kadang-kadang terjadi seperti itu. Contoh yang lain lagi adalah ketika kalian dulu, pada saat dulu belajar waktu zaman gue anak-anak tahun-tahun 90-an ya, diajarin dulu provinsi di Indonesia ada berapa. Gue akan menjawab 27 provinsi. Dan kalau gue masih mempertahankan itu sampai dengan sekarang, apa gue nggak diketawain? Karena sekarang kalian tahu nggak provinsi di Indonesia ada berapa? Ayo, kalian tahu nggak? Ayo, jangan-jangan kalian masih jawabnya 27 provinsi sama kayak gue lagi. Enggak, sekarang provinsi itu ada 34 provinsi gitu ya. Ada juga provinsi yang berkurang, ada juga yang bertambah. Sekarang malah jadinya 34. Nah, jadi seperti itu guys. Kalian pintar atau di suatu bidang, ya kalian cari sendiri. Kalian tuh merasa kalian unggul di bidang apa, tapi ketika kalian menemuinya, kalian pintar di bidang itu, jangan berhenti untuk terus belajar guys. Ya, dan juga jangan hanya stop mendengarkan dari salah satu pihak saja, seperti yang selalu gue ulang-ulang di video gue. Menjadi orang pintar itu tidak boleh hanya berguru dengan pokoknya gue hanya ini nih yang gue taat, yang gue tahu orang ilmu yang pintar nih, orang yang pintar di bidang ini adalah si Bapak A gitu. Dan lu terus hanya dengerin dia aja tanpa lu bandingkan dengan informasi daripada pihak-pihak lain. Contohnya apa ya? Eh Dulu tahun 90-an itu ada propaganda yang mengatakan bahwa apa propagandanya itu di ini, bukan mengatakan tapi video itu yang ditayangkan setiap tanggal 30 September itu mengenai G30 SPKI gitu ya. Dan juga kalian dulu semua di propaganda bahwa pokoknya PKI itu jahat ya. Pokoknya PKI itu dilarang, komunis itu dilarang di Indonesia, pokoknya jahat, itu paham, pokoknya benci lah gitu, jangan. Dan itu terus ke anak cucu semua
didoktrin gitu dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau pada saat kalian tanya, kenapa kenapa kalian benci dengan PKI? Kenapa kalian benci dengan komunisme? Semua jawabnya sama. Semua jawabnya hanya bilang itu sebab dilarang satu, kedua juga diajarin sama orang tua bahwa memang komunis itu jahat. Dan dulu dipropaganda bahwa komunis itu, PKI itu karena membunuh-bunuh jenderal. Memang kenyataannya benar gitu. Tapi kalian kan tidak tahu sebenarnya paham komunis itu apa. Dan bahkan sering juga di era-era seperti ini, belakangan ini itu sering dipakai malah untuk kata-kata itu sering dipakai untuk apa ya? Untuk membakar massa. Jadi sedikit-sedikit jika ingin membenci seseorang tinggal bilang aja itu mendukung komunis, ini mendukung komunis, itu mendukung komunis. Gua sendiri, gue juga tidak setuju dengan paham komunis. Jangan nanti video gue dibilang, wah gila nih, satu nih, Koko Dugong, Cina, udah Cina pasti komunis nih lagi. Bahasnya komunis lagi. Tadi bilangnya juga ini, katanya jangan cuma mendengarkan dari orang tua bahwa komunis itu jahat. Betul, gue setuju jangan hanya mendengarkan dari orang tua. Kalian harus tahu komunis itu apa, ya. Kan sekarang informasi kan banyak. Jangan kalian hanya dengar dari satu. Kalian kan informasi banyak. Kalian sekarang apalagi teknologi udah gampang untuk kalian mencari informasi. Kalian bisa gali komunisme itu apa, asalnya gimana, pernah dipraktekkan di negara apa aja, termasuk salah satunya negara kita dulu di sebelum tahun 1965 ya kan. Itu kan kita juga menganut masih paham ada partai yang komunis juga. Nah, dari situ kalian baru bisa paham kenapa komunis itu dilarang, kenapa paham komunis itu tidak pernah dipakai lagi oleh negara-negara di dunia. Kenapa itu dibilangnya sudah usang, kenapa dibilangnya udah nggak relevan untuk kehidupan sekarang. Maka dari itu kita nggak setuju dengan paham komunis. Nah, itu baru benar. Makanya kenapa gua mau ajak kalian untuk menjadi orang pintar. Jadi kalian pintar di bidang masing-masing. Satu, kalian cari tahu kalian pintar di bidang masing-masing itu pintarnya di bidang apa. Kedua, sudah kalian temukan kalian pintarnya di bidang apa, jangan berhenti untuk belajar menjadi pintar, ya. Yang ketiga, jangan hanya belajar dari satu sumber informasi, tetapi kalian galilah, sekarang gampang cari informasi ya. Walaupun sekarang teknologi pisau bermata dua, ya. Betul, pisau bermata dua, karena kadang-kadang dipakai untuk menyebarkan hoax atau menyebarkan fakta yang sebenarnya. Tapi jika kalian mau pintar, kalian banyak mencari informasi sehingga kalian tahu mana yang hoax, mana yang sebenarnya gitu. Jadi ini aja pesan gue untuk kalian, untuk menjadi orang yang semakin pintar lagi. Mudah-mudahan konten ini berguna buat kalian. Jangan lupa untuk di-share bila konten ini berguna. Jangan lupa untuk di-like. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten Koko Dugong yang lainnya. Oke guys, see you in another content. Bye-bye.